Mari kita sama-sama datang kepada Tuhan pagi hari ini, sebab Dia begitu baik dan sungguh baik. Oh ya la bakara maya la basanda ikaraba ya la bo ya basanda bakara maya. Hallelujah. Thank you Lord. Yesus, Engkau kami sembah. Bapa, kami datang kepadamu dengan segala kerendahan hati. Biarlah namamu ditinggikan pagi hari ini Tuhan. Kami mau bersyukur kepadamu, kami mau menyembah Engkau Tuhan. Ikarabaya ralalabase shanana maya ralalabakaraba. Ikarabaya ralalabaya ralalalabaya ralalalabo. Arabakarabaya ralalabasana. Bersyukur kepadamu Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih Bapa. Syukur kami naikkan di hadirat-Mu. Sembah bagimu, pujian bagimu ya Rabakaraba ya ralalaba ya ralalabasana. Mengalir kasih-Mu, mengalir kuasa-Mu Yesus, kami sembah. Ikarabaya ralalabaya ralalabasana. Haleluya. Haleluya. Thank you Lord. Rabaya ralalabaya ralalabasana rabaya ralalabaya. Ikarabaya ralalabaya ralalabaya ralalabaya. Yesus, thank you Lord. Yesus, kami sembah Engkau Yesus. Kemuliaan-Mu pulihkan hatiku Yesus. Kemuliaan-Mu berkati hidupku Yesus. Kemuliaan-Mu pulihkan hatiku Yesus. Kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu Yesus. Ku menyembah-Mu.
hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Mari sembah Dia, Tuhan Yesus. Kami menyembah, kami memuji, kami tinggikan nama-Mu selamanya. Haleluya, haleluya. Oh ya ralalabaka nama ya ralalalamo. Ya Yesus, kami bersyukur. Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat. Ya Yesus, terima kasih. Bagimu segala pujian, bagimu segala sembah. Bapa yang agung, Allah yang berkuasa, kami tinggikan nama-Mu. Ya Yesus, biar segala pujian bagimu memenuhi hati kami. Oh ya ralalala ya ralalala basana, ikara ya ralalala ya ralalala ya ralalala, ya ralalala basane. Terpujilah nama-Mu selama-lamanya. Yesus, kami bersyukur, kami menyembah, kami memuji.
puji Engkau. Oh haleluya, haleluya. Ikarabayara lalala bayara lalala bayara lalala. Ikarabayara lalala bayara lalala bayara lalala basa. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Oh, kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Lebih lagi katakan, kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Mengalir kuasa-Mu bagi kami. Kami mau percaya pada-Mu Tuhan. Kami mau mengiring-Mu Tuhan seumur hidup kami. Setiap helaan nafas kami setia kepada-Mu Yesus. Ya la bakara ya la. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami bersyukur kepada-Mu buat anugerah-Mu, buat kasih setia-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Engkau Tuhan yang selalu ada bagi kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah hidup kami ini menyenangkan Tuhan. Kami tidak mau
sembarangan dalam hidup ini. Oleh sebab itu, kami butuh tuntunan Tuhan setiap hari, setiap pagi. Bapak berkati kami di dalam nama Yesus. Sama-sama katakan amin. Boleh kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Iya, puji nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Good morning everyone. Sekarang kita mau lihat firman Tuhan ya. Kita mau belajar dari kitab Amsal hari ini. Yuk Bapak Ibu Saudara, kita buka bersama-sama di dalam Amsal pasal 12. Amsal pasal 12 ayat yang ke-27. Amsal 12 ayat yang ke-27, kita baca sama-sama. Demikian firman Tuhan, orang malas tidak akan menangkap buruannya, tetapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Wow, katakan amin. Saya ulangi lagi, orang malas tidak akan menangkap buruannya. Zaman dulu ya, terkenal sekali setiap pria itu harus bisa ke hutan, harus bisa berburu. Di zaman-zamannya Daud, Musa, Salomo, ya, Nabi Samuel, ya, Abraham juga. Itu semuanya harus, pria itu harus bisa istilahnya ke lapangan. Kalau pria itu nggak bisa ke lapangan, maka akan ditertawakan. Ya. Nah, jadi pria itu memang sudah menjadi kodratnya untuk bekerja di tanah. Kira-kira begitu. Ya, dia mau jadi petani kah, atau peternak, ya, atau seorang tentara di dalam kerajaan. Pekerjaannya begitu. Atau dia seorang pedagang, ya, pokoknya harus di lapangan, ya. Karena memang zaman dulu belum ada fasilitas seperti sekarang yang bisa bisnis melalui dunia maya, begitu ya. Dulu belum ada dunia maya, belum ada dunia ya internet, begitu ya. Jadi semua pria harus katakanlah ke tanah, ke ladang, begitulah ya. Dan saya pikir di tahun sekitar 90 ke bawah, itu pun pria-pria masih harus ke lapangan, ke ladang ya. Karena mungkin internet sangat terbatas sekali. Betul Bapak Ibu Saudara ya. Ya, internet itu masih ada ya sekitar tahun 2000-an, nah begitu. Tapi 90-an ke bawah ya, itu harus ke lapangan. Nah, oleh sebab itu ya, kalau dulu saya nggak bisa ke lapangan Bapak Ibu Saudara, saya itu di zaman-zamannya saya ya, oh kamu ini ya mereka bilang seperti banci lah atau apalah ya, mengejek kita begitu, nggak bisa kerja kamu, kira-kira gitu ya. Kecuali dalam keadaan sakit, itu maksudnya sakit yang menahun atau apa. Tapi kalau pria-pria sehat, anak-anak muda sehat, anak-anak kecil sehat, wah itu harus itu. Jadi waktu dulu ya, saya waktu kecil ya kerjaannya ya membantu orang tua. Sedikit ada peternakan ayam, peternakan bebek, ya memang begitu. Dan saya pun sukanya di lapangan. Waktu kecil suka nyerok ikan, ya. Waktu kelas 4 5 SD ya kan, nyerok ikan apa namanya, ikan sabung, itu ikan selomang, ikan cupang, wah ya, suka begitu ya. Kadang-kadang bekerja di lapangan, memang begitu. Nah, di sini dikatakan orang malas tidak akan menangkap buruannya. Ya betul Bapak Ibu Saudara. Kalau ya
Zaman dulu malas, maunya di rumah aja, tidak akan pernah menangkap buruan atau makanannya. Oleh sebab itu, kalau mau makan daging, ya berburu. Nah, kalau nggak bisa memelihara domba, kambing, sapi, ya dia harus berburu. Tetapi di sini intinya adalah kenapa Raja Salomo menyetarakan orang yang malas itu dengan buruan. Istilahnya begini, kita harus melihat tujuan Raja Salomo. Ya, Raja Salomo ini dikenal dengan orang yang begitu berhikmat, sehingga raja-raja dari negara lain pada waktu itu mereka datang hanya untuk mendengar hikmah Salomo, hikmat Salomo, Bapak Ibu Saudara. Bayangkan, ya, ratu ratu dari selatan aja, Ratu Seba ya namanya ya, itu datang kepada Salomo hanya untuk mendengar hikmat dari Salomo. Tetapi menurut beberapa para pakar teolog, ratu ini juga sempat memiliki anak dari Salomo, gitu ya. Tetapi mereka tidak menikah dan ratu itu pulang ke negerinya hanya untuk meminta anak dari Raja Salomo. Ya, ada yang begitu ya. Ini apa namanya, yang menafsirkan begitu. Ya bisa jadi Bapak Ibu Saudara, bebas saja menafsirkan ya. Nah, jadi saya melihat pada waktu itu di film itu ya, memang begitu. Nah, oleh sebab itu hikmat Salomo ini sangat-sangat dinanti ya, sampai orang pengen punya anak dari dia. Tetapi kita lihat di sini, para raja-raja itu bukan hanya ingin mendengar, tetapi juga memberi ya apa namanya, persembahan ya. Ya kalau zaman kita sekarang ya inilah persembahan kasih. Mereka bawa minyak, membawa emas, membawa sesembahan, apa sih namanya? Ya itu persembahan begitu ya. Membawa pemberian ya kepada Raja Salomo. Ya, hanya untuk mendengar hikmat dari Raja Salomo. Wow. Di zamannya Salomo, saya pikir hampir-hampir tidak ada perang, Bapak Ibu Saudara. Hampir-hampir. Ya, itu pembangunan bait suci terlaksana. Ya, itu semuanya karena hikmat yang luar biasa. Nah, di sini artinya ternyata Raja Salomo mengerti kalau orang malas itu tidak akan pernah menangkap buruannya. Artinya apa? Kalau kamu mau rejeki, kamu tidak boleh malas. Rejeki itu seolah-olah seperti binatang liar di padang gurun. Kamu harus mengejarnya. Kamu harus berusaha. Sebelum kamu menembak, sebelum kamu menombak, kamu harus berpikir, ya. Kamu harus berpikir begitu rupa bagaimana strategi yang harus kamu ambil. Kamu ingin menembak dan memanah rusa. Kamu harus tahu cara dan gerak-gerik serta ciri-ciri rusa itu bagaimana. Karakteristik rusa itu bagaimana. Sensitivitasnya rusa itu seperti apa. Ya, rusa atau kijang ketika kamu mau memanah dia, kamu harus jeli karena dia punya telinga yang begitu sensitif terhadap gerakan 100 meter sekeliling dia. Wow. Ya, 100 meter sekeliling dia, Bapak Ibu Saudara. Ada gerak dikit, misalnya ranting patah, dia tahu sebelah mana itu. Apalagi ada kumis-kumisnya begitu ya. Itu makin sensitif sekali. Ya, kalau kita ya atau orang tersebut mau berburu binatang lain seperti mungkin kelinci, ya kelinci hutan atau kelinci padang rumput, beda lagi. Walaupun sensitif, kecepatannya seperti apa, ya, koloninya seperti apa, ramai atau tidak, tinggalnya kelinci itu di mana. Berbeda sama kijang atau rusa. Ya. Besar mana? Rusa atau kelinci? Rusa ya.
rusa. Kalau kelinci sekitar ya mungkin sekitar 2 kilo. Paling banter mungkin sekitar 3 kilo lah. Ya. Tetapi kalau rusa bisa berapa? Belasan atau puluhan kilo. Dan dikenal dagingnya memang enak. Lebih enak dari sapi. Ya, Bapak Ibu Saudara, dagingnya begitu merah banget. Ya, merahnya itu merah marun, marunnya marun banget gitulah. Saya pernah itu makan daging rusa. Memang enak Bapak Ibu Saudara, ya. Ada di sini jual daging rusa? Saya sudah bertahun-tahun tidak pernah memakan benda itu. Ya, mungkin sudah dilindungi kali ya. Saya juga kurang tahu nih, ya. Coba tanya sama Pak Yohanes. Ya, saya kurang tahu ini ya. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, ya, tapi saya penasaran nih, Pak Yohanes, di sini daging rusa atau kijang dilindungi nggak, Pak? Belum, 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 tidak lindungi. Tidak dilindungi ya, Ya, tidak. tapi masih ada, Pak, di hutan, Pak. Masih ada. Oke, Pak. Besok kita cari ya, Pak. Ya, ada. Nanti kalau yang dapat pasti saya informasikan pasti. Oh, siap, Pak. Tapi kalau dapat jangan kasih saya kukunya ya, Pak. Dagingnya. Enggak ada pasal. Oke, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Sudah bertahun-tahun saya tidak makan daging itu. Ya, puji Ada. Tuhan kalau kalau belum dilindungi. Berarti kan populasinya masih eh, Banyak. masih aman ya. Hmm. Perkembangbiakannya masih aman begitu. Ya, puji Tuhan. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, Bapak Ibu Saudara. Kita harus tahu ini karakteristik rusa itu seperti apa. Kalau kita mau berburu. Di sini Raja Salomo menganalogikan rejeki berkat itu yang harus kita gali, yang harus kita usahakan seperti buruan. Ya, supaya apa? Ya, supaya ada tantangan. Luar biasa sekali hikmat yang Tuhan beri. Ya, bukan hanya sebagai petani tapi sebagai pemburu. Ya, kita harus tahu orang-orang yang berusaha zaman sekarang ini memang harus seperti pemburu, Bapak Ibu Saudara. Apalagi daya saingnya begitu kuat. Kalau kamu mau berusaha, memang harus usaha dalam tanda kutip mati-matian. Kamu harus berfikri begitu rupa. Berpikir maksudnya ya. Ya, walaupun terkadang ya tidak apa namanya ada rasanya menyerah. Mau ndak mau kalau kamu berusaha, kamu berbisnis harus yang namanya konsisten. Ya, gagal sekali belajar. Apa yang membuat gagal? Lalu gagal kedua kali belajar lagi. Apa yang membuat gagal? Tetapi sempatkan diri untuk rehat dulu supaya tidak stres badanmu. Lalu ya, tetapi sambil daripada itu memang di manage ya semua ininya apa? Modal, mengelola pikiran seperti itu. Coba lagi yang ketiga kalinya. Berikan waktu sampai mungkin 7 kali untuk berusaha. Ya, barulah kamu boleh menyerah dalam usaha bidang tersebut. Tetapi dalam usaha nggak boleh menyerah. Karena bidang usaha sangat banyak. Kalau gagal 7 kali di situ, coba dulu yang ketiga di situ, tapi coba yang keempat, yang ke pertama kali untuk mencoba di usaha lain. Mau ndak mau kita harus berpikir begitu rupa. Ya, agak sangat jarang menurut saya pengusaha itu langsung berhasil. Agak sangat jarang. Agak sangat jarang. Kebanyakan bagaimana? Mereka harus banting sana, banting sini, Bapak Ibu Saudara ya. Mereka siang malam berusaha. Agak sangat jarang kalau berjualan langsung melejit. Mungkin dari 1.000 orang, 1 orang mungkin seperti itu. Oleh sebab itu, Salomo di sini berkata, "Ayo anak-anakku, jangan malas kalau kamu mau dapat buruan. Berusaha." Ya, berusaha.
kalau kamu mau mendapat berkat. Ya, jangan malas. Apalagi kita sudah tahu kita ini adalah pribadi yang harus berdoa. Katakan berdoa. Ya, jangan malas berdoa. Amin. Jangan malas baca firman. Jangan malas untuk belajar melakukan firman. Kita juga berusaha itu. Dan Tuhan pasti memberkati usaha kita untuk mendekatkan diri kita kepada Dia. Katakan amin. Walaupun Bapak Ibu Saudara hidup sederhana, tetapi engkau terus berusaha untuk dekat dengan Tuhan, Tuhan pasti memberkati usahamu. Seolah-olah hadirat Tuhan itu seperti buruan atau rusa bagimu, tetapi Tuhan sangat menikmatinya. Tuhan sangat menikmati usahamu untuk mendekatkan dirimu kepada Dia. Sangat menikmati. Ya, ketika engkau memuji menyembah, kok kayaknya kering, enggak apa-apa. Usaha terus. Terus lakukan itu. Jangan berhenti sampai engkau mendapat titik di mana memang betul Tuhan secara perasaanmu begitu kuat di hatimu. Ya, berarti engkau sudah mendapatkan perkenanan Tuhan. Amin. Cari perkenanan Tuhan itu. Berusaha. Nah, kembali lagi ke konteks ini, bahwa ini juga berbicara berkat. Oleh sebab itu, ya, kalau kita ini menjadi orang malas, kita tidak akan pernah mendapat apa yang kita inginkan. Kalau ya Bill Gates atau siapa itu yang punya mobil listrik? Siapa namanya? Ya itulah ya. Kok Wuling? Ya. Si Glenn sama Darren sudah bangun ya. Nah, kalau ya Bill Gates aja itu menjadi orang malas, tidak akan pernah dia memiliki harta kekayaan yang begitu rupa sampai sekarang. Dia tidak akan pernah bisa menguasai ya sebagian dunia ini. Loh iya, Bill Gates itu memang rajin sekali. Ya, hampir-hampir aja nggak tidur. Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang besar saya melihat bagaimana mereka bukan dinilai hanya dari kekayaan ya, tetapi memang kekayaan itu mengikuti orang yang rajin. Amin. Oh iya, jelas. Ya, kamu suka membaca firman, kamu akan kaya oleh firman itu. Tetapi harus benar-benar berjumpa dengan Tuhan lewat firman. Jangan kita memasukkan ide kita kepada firman itu, salah. Tapi biarkan firman itu berkata dan bersabda kepada kita. Baru kita mengerti kehendak Tuhan. Itu yang benar. Ya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kalau kita ini mau diberkati sama Tuhan, tidak boleh malas. Lawan kata malas apa? Ya, rajin. Kita harus rajin, nggak boleh malas. Amsal berkata dalam pasal ini, orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Oh, kita harus tahu mengapa di sini ya Salomo berkata ada harta yang berharga. Berarti ada harta yang tidak berharga. Sedangkan ya sinetron berkata harta yang paling berharga adalah keluarga. Berarti kalau sudah punya keluarga, nggak usah itu ya mencari harta. Ya, danda gitu ya. Ya, bercanda saja, bercanda. Nah, di sini kita harus tahu ternyata ada harta yang tidak berharga, ada harta yang berharga. Apa itu harta yang berharga? Adalah harta yang memiliki nilai. Sama-sama katakan nilai. Harta itu memiliki value.
Sedangkan kalau harta yang tidak berharga adalah harta yang memang tidak memiliki nilai dan tujuan. Ternyata di sini Salomo benar-benar memberi pengertian kepada kita. Kalau kita rajin, kita akan mendapatkan harta yang berharga. Apa itu harta yang berharga? Oh, banyak sekali Bapak Ibu Saudara. Rajin engkau, tetapi engkau salah dalam pandangan, salah dalam cara, engkau tidak akan pernah mendapatkan harta yang berharga. Mungkin memang betul-betul uang itu banyak sekali, tetapi engkau tidak mendapatkan harta yang berharga. Mungkin bisa jadi orang itu mendapatkan banyak sekali uang dengan cara yang singkat dan enak, ya. Cara apa? Seperti korupsi misalnya. Mudah nggak? Mudah. Dapat dana dari pemerintah atau perusahaan. Engkau mengutak-ngatik laporan. Kong kali kong sana sini. Dimainkan nilai-nilai itu. Dapat duit engkau. Puluhan, ratusan, miliaran. Begitu ya. Tetapi kemudian hari engkau ditangkap. Saya mau tanya. Apakah itu harta yang berharga? Kalau engkau berusaha, benar-benar berusaha dan engkau mengandalkan Tuhan. Dan engkau benar-benar mendapatkan uang, kekayaan, ya, atau sedikit keuntungan, tetapi engkau bisa belajar dari situ. Engkau mendapatkan sesuatu ilmu dari situ. Ya, mungkin tidak banyak yang engkau dapatkan, tetapi engkau cukup. Bahkan untuk keturunanmu pun cukup misalnya. Namun, engkau bisa mendapatkan nilai cara yang begitu rupa dan engkau memberitakan cara itu kepada generasi berikutnya dan mereka berhasil. Bukankah engkau merasa hidupmu berdampak bagi orang lain? Kalau hanya untuk diri sendiri, lama-lama Bapak Ibu Saudara, kita akan bosan. Kita akan burn out. Ya, kita akan burn out. Saya mau bilang kebahagiaan itu mungkin dalam tanda kutip bisa dibeli dengan uang. Tetapi selama uang itu habis juga kebahagiaan itu. Mengerti di sini? Namun ketika engkau mendapat kebahagiaan itu bukan karena uang, itu akan long term. Bukan hanya engkau yang bahagia, tetapi orang-orang, anak buahmu, orang di sekelilingmu juga akan bisa merasakan kebahagiaan. Amin. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, ayo dapatkan walaupun engkau rajin, ya, bukan rajin korupsi. Di sini bukan rajin menipu, ya. Bukan. Tetapi engkau betul-betul jujur. Ketika engkau rajin di dalam kejujuran, hidupmu akan merasa puas. Ya. Hidupmu akan tidak ada tuduhan-tuduhan. Bisa mengerti di sini Bapak Ibu Saudara? Ternyata yang dimaksud Salomo adalah kekayaan batin. Itu yang utama. Ya, saya dikasih tahu ini sama Pak Yohanes. Wah, dalam hal itu dia juga banyak godaan. Ya, bisa begini-begini laporannya. Ya, mungkin kalau Pak Yohanes nggak jujur, mobilnya sudah 7 sekarang. Pick-up-nya 5. Ya, oh ya. Tapi puji Tuhan hati nuraninya cukup kuat. Ya, namanya bagian-bagian kerjaan dia kita tahu Bapak Ibu Saudara. Wah, godaannya berat. Ya. Nah, apalagi yang di pemerintahan ini. Ya. Oleh sebab itu
Kita kalau mau usaha harus jujur, Bapak Ibu Saudara. Supaya kita merasa batin kita puas, tidak ada tuduhan-tuduhan. Itulah yang dimaksudkan Salomo. Harta yang berharga. Malas ya kita tidak boleh. Ya, malas tidak boleh. Hanya mau di rumah saja, terima cuan, terima untung. Kerjamu apa? Nggak boleh begitu. Harus ada usaha. Entah online kah? Mau di rumah tapi online. Oh silahkan. Online dia, jualan online. Ya. Tetapi itu kan bukan malas. Memang pekerjaan itu seperti itu zaman sekarang. Ya kan, bahkan dibuat kelas-kelasnya. Bagus itu. Dia pinter dia sampai bisa buat kelas. Hebat. Jualan online ya. Di Shopee ya kan, di Tokopedia, di mana lagi, Lazada, gitu ya, di apa lagi namanya, ya itulah. Ya banyak sekali ya, ada banyak berbagai platform untuk berjualan online ya. Seperti saya dulu Bapak Saudara, saya ingat sekali tahun berapa ya Mom? 2012, 2011, 2012, 2013, 2014 saya itu jualan gitar online. Nggak tahu kenapa kok orang-orang dari provinsi lain percaya aja sama saya. Saya ambil dari pabrik ya, pabrik ini atau pedagang lain, saya jual gitar itu, saya posting. Saya hanya ambil selisihnya saja, begitu. Misalnya modalnya 1.100.000, saya jual 1.200.000. Untung berapa? Cepet lah. Lumayan kan? Tahun 2012 ya lumayan, harga belum begitu-begitu tertinggi amat kayak sekarang begitu. Tapi ongkir dia tanggung. Nah, ongkir dia tanggung, tetapi saya pinter di sini, ya. Saya nggak tulis nama tokohnya orang tersebut. Saya minta, Pak boleh nggak? Atau Mas boleh nggak? Saya minta alamatnya biar Mas aja nggak apa-apa. Tetapi saya minta nama tokonya nama saya. Oh boleh Mas. Kayak gitu. Jadi nomor handphonenya nomor handphone saya, bukan nomor handphone dia. Dari toko dia kirim ke pelanggan saya, ke customer saya, tapi pakai nama saya. Cincai lah. Otak bisnis jalan oh. Jadi mereka taunya akhirnya bisa pakai alamat saya, walaupun misalnya kirim dari Jakarta, kirimnya dari Kalbar akhirnya, ya bisa jadi ongkir dia tanggung Bapak Ibu Saudara. Begitu lumayan ya. Waktu itu lumayan sampai saya bisa beli gitar 5. Lumayan Bapak Ibu Saudara. Dari gitar yang original sampai yang yang replika begitu. Ya. Laku Bapak Ibu Saudara, lumayan. Ya itu sambil saya kerja di kantor, jualan. Lumayan itu. Sebulan bisa ya katakanlah 900.000 sampai jutaan juga lah, bisa beli gitar 5. Nanti gitar 5 itu saya ya jual lagi untuk kebutuhan. Iya begitu. Jadi saya ini kalau mau dikoleksi mungkin udah puluhan gitar Bapak Ibu Saudara. Ya memang hobi, ya hobi. Mereka tanya-tanya sambil saya posting saya main gitar. Jadi mereka tahu saya tuh memang ahli. Oh begitu. Nah kalau saya malas latihan gitar, mana bisa. Cuma tahu C, A minor, D minor, ke G, ke C lagi, A minor. Nggak akan percaya mereka. Tonalitasnya bagaimana, enak gitarnya, playability-nya bagaimana. Tetapi saya rajin memposting. Ya memang begitu, sudah zamannya, amin. Ya, oleh sebab itu kita juga nggak boleh malas Bapak Ibu Saudara. Kalau kita ini rajin, pasti Tuhan berkati. Ya, saya harapkan setiap kita, apalagi anak-anak muda, ayo jangan malas. Saya mendorong, ya, saya mendorong sekali. Walaupun engkau kuliah, cobalah ya sambil usaha. Usaha apa? Ya cari, berdoa supaya engkau menolong orang tuamu dalam membiayai kuliah. Kalau biaya kuliahmu sudah
ditanggung oleh sponsor kah, oleh siapa begitu ya, engkau juga harus rajin bekerja ya, rajin melatih diri begitu. Kalau misalnya semua biaya kuliahmu sudah terpenuhi, orang tuamu sanggup, jangan malas-malasan tinggalnya di kos doang, minum, mabuk, segala macam. Ya ngapain begitu? Ya, ayo rajin menggali, rajin memperkaya diri. Amin. Supaya kelak engkau bisa bersinar, ya. Siapa tahu gelarmu itu nanti, mohon maaf nih, gelarmu nggak sesuai dengan pekerjaanmu nanti. Bisa jadi loh, ya. Tetapi engkau sudah punya skill. Amin. Makanya saya senang sekali kalau anak-anak rohani saya ini yang SMA ini pada jualan di sekolah. Ya ampun, boleh jualan loh di sekolahnya. Saya senang sekali, ya. Dan memang beberapa waktu yang lalu kami ya support mereka ya, buatin makanan. Cuman sekarang memang Pastor Eni ya angkat tangan dia. Ya, dia mau berdiam diri dulu. Nah, saya berdoa biar saya nanti yang support mereka. Mereka dapat cuan. Wah, senang sekali rasanya. Ya. Nah, berdoalah bagi saya biar saya bisa memasak. Biar saya bisa buat apa kek gitu ya. Ya nggak apa-apa, saya senang begitu Bapak Ibu Saudara. Nah, yuk Bapak Ibu Saudara, ya kita belajar di sini. Ya, kalau kita ini sudah mulai masuk senior umurnya, ya kita harus rajin dalam berdoa, membaca firman. Ya, jangan rajin makan lemak. Jangan rajin makan lemak ya. Supaya sehat ya. Haleluya. Puja nama Tuhan. Biarlah satu ayat ini kita mengerti bahwa ternyata sampai tua pun kita tetap harus rajin. Ya. Kecuali nanti sudah kita tidak berdaya lagi, kerajinan itu yang akan memberkati orang lain. Kerajinan itu yang akan melayani orang lain. Karena engkau sedang meninggalkan jejak-jejak yang baik. Dan orang-orang akan melihat jejak-jejakmu. Amin. Haleluya. Yuk sama-sama kita berdoa lagi. Kita naikkan pujian ini. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Lagi katakan, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah
menjadi berkat. Hamba berdoa biar setiap kami mau berubah, dan kami Tuhan yang dari malas mau menjadi rajin. Kami yang dari tidak punya apa-apa, ketika kami rajin, kami menjadi punya apa-apa. Dan kami diberkati Tuhan. Hamba berdoa berkati umat-umat-Mu Tuhan, yang saat ini mereka sulit untuk keluar dari zona nyaman. Hamba berdoa biar mereka keluar dari zona nyaman, dan mereka diberkati oleh pengalaman-pengalaman hidup mereka, oleh sekolah kehidupan ini, dan mereka bisa lulus dan menjadi berkat bagi orang lain. Dan mereka bisa berhasil mengumpulkan harta yang berharga. Terima kasih Bapa di sorga. Kami mengucap syukur kepadamu, biar setiap kami diberkati oleh firman Tuhan dan hadirat Tuhan pagi hari ini. Dan sebentar kami akan berdoa Tuhan. Kami akan berdoa syafaat. Bapa, tolong setiap kami di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Ya, di sini saya minta, yuk Serapim berdoa syafaat ya, silakan. Ya Bapak, ya Tuhan Roh Kudus, terima kasih ya Bapak atas penyertaan-Mu dari pagi hingga sekarang ini ya Tuhan. Kami semua bersama berkumpul di sini untuk membangun roh kami ya Bapak, mendengarkan firman-Mu, bila firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami dan dapat menjadi berkat bagi banyak orang ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa ya Bapak untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kau berkatilah bangsa dan negara kami ini ya Bapak, biarlah bangsa dan negara kami ini dapat menjadi berkat bagi banyak orang ya Tuhan. Dan Tuhan berkatilah pemimpin ya Tuhan, dari tingkat pusat hingga ke pelosoknya juga ya Bapak. Tuhan, berikanlah mereka akal budi mengerti tuntunan daripada-Mu. Tuhan, ikut campur tangan dalam setiap apapun yang mereka lakukan ya Bapak. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kota di mana kami tinggal ya Bapak, terkhusus untuk kota kami Palangkaraya. Biarlah Palangkaraya ini dapat merasakan kasih-Mu, dapat merasakan lawatan-Mu ya Bapak. Biarlah Palangkaraya ini dapat menjadi berkat bagi banyak orang ya Tuhan. Kau tutup bungkus Palangkaraya dengan kuasa darah-Mu ya Bapak, jauhkan daripada segala yang jahat. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pembangunan gereja kami yang ada di Giobos ya Bapak. Tuhan berkatilah pembangunan gereja kami ya Tuhan. Tuhan berkatilah para donatur-donatur yang sudah memberi ya Bapak. Tuhan berkati mereka berlimpah-limpah ya Tuhan. Tuhan tutup bungkus juga para tukang-tukangnya. Tuhan beri mereka kekuatan, kemampuan ya Bapak. Akan budi hikmat pekerti, kebijaksanaan daripada-Mu, dan Tuhan ikut campur tangan akan pembangunan gereja ini ya Tuhan. Kami juga berdoa juga ya Tuhan untuk base camp kami ya Bapak. Tuhan berkatilah basecamp ini, biar basecamp ini dapat menjadi pusat hadirat-Mu ya Bapa. Biarlah setiap orang yang datang ke basecamp ini dapat merasakan kasih-Mu, dapat merasakan hadirat-Mu ya Bapa. Biarlah melalui basecamp ini mereka dapat mengalami pemulihan akan kehidupan mereka. Dan juga ya Tuhan, Kau tutup bungkus mereka setiap yang datang sini dan pulang sini. Tuhan berkati mereka ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa untuk pastor kami ya Tuhan, Pastor Alfa, Pastor Eni, Glenn dan Arlene ya Bapa. Tuhan berkatilah mereka, Tuhan tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu ya Bapa. Tuhan berkatilah pelayanan mereka, berkatilah kesehatan mereka. Tuhan cukupkanlah apapun yang mereka butuhkan ya Bapa. Begitu juga untuk anak-anak mereka, berkati tumbuh kembang mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Inilah seru dan doa kami yang kami alaskan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah mengalami cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kamu adalah kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Serafim. Ya, Bapak Ibu Saudara, tetap setia, tetap semangat, mengiring dan mencintai Tuhan. Jangan lupa kita membaca merenungkan firman, lakukan kebaikan yang kita bisa lakukan, ya, dan selalu berusaha untuk rajin. Ya, hari ini kegiatan gereja diingatkan kembali bahwa komsel online sudah diliburkan ya, sudah dari beberapa waktu yang lalu, dan komsel hari Jumat juga sudah diliburkan, jadi jangan lupa. Dan nanti malam tidak ada kegiatan gereja, paling untuk latihan praise and worship ya, bersama dengan worship leader dan musisi. Oke, itu saja pengumuman hari ini. Tuhan berkati. Selamat pagi semuanya. Shalom. Shalom, Pastor Alfa, Pastor Eni, terima kasih Pastor. Shalom semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
Salam Ya, ini. halo Salam. Yohanes, Daugi, Salam. Selamat muda semuanya. Yasin. Semangat pagi, semangat. Selamat Nah, pagi. Selamat pagi. selamat beraktivitas kembali kita. Kerja lagi. Ya, Pak Robi. Selamat berburu. Selamat berburu. Saya hari ini mau cari rusa 2. Yang berburu cuan. Ya. Nanti saya kabari Pastor kalau ada yang dapat rusak. Aduh, puji Tuhan, terima kasih Pak. Saya lagi ngidam Pak, nih Pak, anak Nah, saya. ini betul-betul berburu ini. Anak saya sudah 6 bulan. Tapi bagusnya rusa Kalimantan ini bisa diternakin ya Pak Subandri ya. Bisa Pak. Oh bisa ya? Oh. Bisa, dia bisa patuh sama tuannya akhirnya kalau dari anakan. Ya. Itu yang di taman apa yang ada jembatan Kahayan itu kan ada rusa di situ ya? Kijang apa rusa itu? Kum-kum ya, Pak. Bukan. Lain. Gubernur itu. Oh. Ya, itu diternak tuh Pastor, diasuh lah. Udah biasa dengan manusia. Iya Pak, itu saya lihat ada anaknya di situ. Ya. Bisa diburu kah di situ? Di Kumpit ada. Mau berburu di situ. Kenapa Pak Daud? Di Kumpit ada perkebunannya. Di mana? Di daerah Kumpit. Kumpit. Ya. Daerah Kumpit, Petuk Bukit itu. Ya. Tehang. Oh. Ya, menuju ke Tehang itu. Oh. Itu ada apa? Ada penangkarannya. Ya, penangkaran ya. Oh. Ya. Kalau di Kaltim penangkaran buaya juga ada. Oh iya. Iya. Kalau buaya sih Pan dosa kita buru ya Pak. Udah banyak di sini buaya darat. Tinggal kita doain aja, kita lempar pakai batu sedikit, bertobat kau. Di Sungai Kahayan itu banyak. Ya. Tapi kan kalau ini kan apa namanya, rusa ini kan ya apa namanya, ya inilah ya, unik ya binatangnya ya. Oh ternyata bisa diternak ya, wah bolehlah kita nanti ternak rusa. Tapi itu Pastor Jualan daging rusa ya, Pastor. itu kolesterol kita. Iya ya Pak ya. Ya. Tinggi juga tuh tinggi. Kolesterolnya tinggi ya. Ya. Yang supaya hilang kolesterol itu ya dibikin ikan keringnya, dicatuk-catuk gini. Oh. Jadi ikan kering. Buangannya, Pak Robi ya. Dendeng. Oh dendeng, jadi kan dendeng. Oh iya. Iya. Wah luar biasa ya. Yoel Nathan, selamat pagi. Selamat pagi Bogor nih. Wah. Pagi Pastor, pagi semuanya. Selamat Salam. pagi, Pak Halo. Yoel Nathan. Tuhan Yesus memberkati. Nathan Sabtu sekolah. Sabtu libur hari ini Pastor karena hari guru. Tapi biasanya sekolah ya? Sekolah. Kok sekolah ya? Ya. Iya. Ya udahlah. Oh ini hari guru ya? Iya, yang Wah. SMK hari ini. Hari guru seluruh Indonesia maksudnya? Oh. Ya Bu Suri, mana Bu Kambang nih? Udah keluar ya Bu Kambang. Selamat Hari Guru Bu Suri. Ya. Ya. Saya juga tergabung PGRI loh, Pak. Sampai sekarang. Oh, saya. Karena kan dulu pernah jadi guru TK kan. Ya. Saya punya baju batik yang putih hitam tuh. Iya. Iya. Saya punya kartu PGRI loh, ya. Jadi saya ini Persatuan Guru Republik Indonesia. Iya. Iya, luar biasa sekali. Ya, nanti mengingat akan rusa ya, boleh ya Pak ya. Saya cari di Pasar Kahayan tuh kayaknya nggak ada. Ya, jarang Pastor, sudah diborong-borong orang Pastor. Oh. Pasar PU mungkin. Di bawah PU tuh. Pasar PU itulah Pak, saya cari Pak. Oh ya biasa di situ. Kalau
daging-daging kayak daging apa sih, kura-kura atau labi-labi sih kadang ada di situ. Ya, Cuman kan rusa ini udah lama, udah bertahun-tahun nggak makan rusa. ya, ya. Ah, Itu mirip-mirip sapi lah gitu ya, itu deh. Ya, ya. Biasanya di pasar besar Oh, Ya, pasar Bu. besar ya, Bu? ada pasar besar. Tahu kalau sekarang dulu Hmm. Ya, ya, dulu ya. Sudah jarang sekarang, sudah jarang. Mm-mm. Udah buruan sudah mulai jauh tempatnya. Ya. Hutan lindung. Mm-mm. Bukit Rawi Oke. banyak Pastor. Bukit Rawi. Bukit Rawi Tambah banyak, yang Pak. di atas tapi itu di atas hutan itu. Banyak yang pasang Oh. jarak, pasang jarak. Mm-mm. Itu Pak Kak Yes, mumpung ada senjata, berangkatlah berburu. Sudah berapa kali kami berburu, tapi nggak ada satupun yang kami lewat. Berarti Pak Malam-malam. Yohanes udah megang dakdikdukdir ya? Tapi yang ini Pastor, yang shotgun. Soft gun. Oh. Cemana rusa mau mati pakai soft gun? Sama yang PCP Pastor, PCP. Oh iya. Ya lumayan ya untuk nakutin beruang ya. Tar gitu. PCP tapi yang besar Pastor, yang kaliber besar ada. Oh ada ya, Pak? Ya, PCP. Oh ya. Itu kena itu ya lumayan itu ya. Itu mati Bisa. Pastor, kalau pas kena. Mati itu. Yang kena. Bisa mati. Ya, ada Lumayan dua lah. saya Pastor. Ada dua. Iya ya, Pak. Wah, mantap mantap. Ya. Ya nanti waktu pentahbisan dibawa ya, Pak. Buruannya. Buruannya. Oh, tiga Pastor. Satu pistol. Saya ndak menyangka kalau Bapak nanti waktu kata sambutan Salom. Ada pistol Pastor. Pistol satu, dua yang laras panjang. Iya iya iya. Tapi mungkin kalau nanti dunia dalam keadaan perang bisa jadi warga-warga negara ya dikasih senjata itu. Ikut militer dulu kan? Iya. Wajib militer namanya. Ini kok saya merasa kok negara-negara nih yang di sana di atas lah mulai panas. Ya. Mulai terpengaruh juga karena ketika Israel menyerang ya ekonomi jadi sulit Bapak Ibu Saudara. Kena dampak juga ya kalau negara ini perang ya. Aduh, yang Ukraina sama Rusia aja kita terdampak loh. Ya. Waduh, minyak segala macam itu susah. Ya kan? Gandum juga karena kan Ukraina pengekspor gandum terbesar di dunia. Jadi harganya naik segala macam. Waduh, ya. ketergantungan negara. Itulah Bu, ya kan. Padahal Indonesia ini kurang apa coba? Tanahnya banyak, subur. Makanya firman pagi ini, waduh, untuk warga negara kita ini, ya, biar tidak malas ini mengusahakan, ya kan? Nanam singkong, nanam tebu, hidup betul, semua. Pak. Betul sekali. Nanam mangga, manggis, hidup. Ya. Oh ini Aca ada WA saya ini. Mana? Oke. Ini nih, Salam Pastor, keadaan Aca puji Tuhan sudah lebih membaik. Cuman masih lemas dan belum terlalu bisa beraktivitas. Oke, ya maaf Pastor tidak ikut doa pagi karena Mama lagi temani Mama buat makan dan minum obat. Oke. Gak apa-apa, ya yang penting Semangat aja. sehat dulu ya. Semangat. Ya Bapak Ibu Saudara ya, kita sama-sama jaga kesehatan lah ya. Jaga makanan, minum vitamin ya. Pastor, Ya Bu. mohon maaf saya tidak buka kamera saya karena saya lagi pusing habis minum obat Pragabalin kok melayang-layang kepala saya. Jadi saya tidak buka Itu obat untuk apa Bu? obat untuk anti nyeri pinggang itu kaki. Oh alah, anti nyeri ya Bu ya. Ibu kalau minum obat anti nyeri harus cukup minum air dan jangan makan yang membuat ginjal berat ya. Pisang mungkin ya agak dikurangi lah. Pisang itu kan mengandung apa gitu yang membuat ginjal berat. Karena anti nyeri ini
larinya ke ginjal biasanya. Ini harus kita terima, memang begitu ya. Oleh sebab itu ya Ibu Suri hati-hatilah dalam mengkonsumsinya ya. Konsultasi terus ya Bu ya. Ya jarang saya minum, tapi kalau nyeri harus saya Oke. Ya, tidak kalau sering bisa. Memang ya serba salah juga ya, kalau nggak minum ya sakit, ya kan. Malah nahan sakit ya naik darah, ya kan. Darah naik, ya kan. Tapi pendapatan Obat lagi. Darah naik lagi. Obat lagi. darah naik tapi pendapatan turun, makin naik lagi darahnya. Minum obat darah tinggi lagi gitu. Iya. Kalau masalah keuangan nggak saya mikirin gitu. Ya hidup Ya, aja. Cuman penyakitnya aja yang kayak begini, tapi saya itu sabar aja. Ya, Menghadapi. sabar. Semangat Bu Semangat, Suri. Bu. Semangat, Tur. semangat Mina. Ya, semangat. Nggak bisa terlalu kemana-mana. Saya bertahan di rumah, tetap berdoa, baca firman, berserah diri dengan Tuhan. Ya. Ya, Nanti kami yang kunjungan ke rumah Ibu Suri. ya, siap. Mm-mm. Pastor, Ya, Pak. kita doa untuk Despin, Pastor, demam dari kemarin. Siapa, Pak? Oh, Despin. Despin, Pastor. Despin, anak-anak Despin. Oh, demam. Ya, Dari kemarin. dari kemarin. Oke. Kita mana dia? Ada nggak dia di situ? Masih tidur, Pastor. Oh, masih tidur. Yuk kita berdoa sama-sama yuk. Oh, haleluya, rabakata karabaya ralalabaka namaya ralalabasanda. Ikarabaya ralalabaya ralalaba. Dalam nama Yesus kami berdoa buat Deswin saat ini. Di dalam nama Yesus, biar dia mengalami kesembuhan dari demamnya, dari apapun itu. Kami tolak roh DBD, roh sakit penyakit di dalam nama Yesus. Kami percaya ada kuasa Tuhan, ada kuasa yang mengalir saat ini. Darah Yesus sembuhkan Deswin. Darah Yesus pulihkan dia. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, biar fisiknya, staminanya, dan mentalnya kuat dalam nama Yesus. Bapak tolong Deswin, berkati dia. Kami klaim dia sembuh, dia sehat, dia kuat di dalam nama Yesus. Obat yang diminum tepat guna, antibiotik yang diminum tepat guna, dan makan minumannya Tuhan Suci kuduskan. Kami tolak setiap nyamuk-nyamuk, setiap sakit penyakit dari rumah Pak Yohanes Subandri, keluar dalam nama Yesus. Dalam Ya, berkat Tuhan yang mengalir di rumahnya beliau. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur, berikan hikmat, berikan ketakasan, berikan ketepatan kepada keluarga Pak Yohanes. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur, berdoa, haleluya, amin. Terima kasih, Pastor. Terima kasih. Ya, Pak. Iya, rata-rata memang anak-anak ini ada sempat ini ya, mengalami demam gitu ya. Ya, dapat dari sekolah, Pastor. Hmm, Sekolah. betul. Ya. Oke. Yang penting diawasin aja terus, Pak. Ya, Pastor. Amin. Ya, pasti. Ada istrinya. Pegawai puskesmas. Ya. Tapi di Bukit Rawi soal DBD ada itu enggak? Kasus. Kasusnya? Ada, Pastor. Ada ya. Ya udah, yang penting nggak usah khawatir aja lah. Berdoa saja, kita mengandalkan Tuhan lah. Amin. Izin Pastor. Kalau ya Pak Daud ini apa namanya, memang anak-anak itu harus dijaga ya. Ya. Saya Pak Daud. Ibu Esther demam. Kenapa Pak? Ibu Esthernya demam juga malam tadi Pastor, pas baru sampai. Oh, demam juga. Iya, makanya kan mulai doa api. Kita doalah yuk buat Bu Esther yuk. Ya. Beliau lagi istirahat ya. Nanti siang juga penerbangan ke Jakarta. Siapa? Dinas lagi. Saya. Hari ini. Iya, dadakan. Oh alah, ya. Ya, kita lihat nanti 29. sampai hari Senin. Tanggal 29, Rabu. Wah, cukup lama ya. ada pelatihan. Ya. Oke. Pak Daud. Ya. Titip yang proposal itu untuk hari Minggu. Oh, besok. nanti besok aja Pak Ketua. Ya, oke. Ya. Nih Pak Daud nih nggak mau kalah dari Pak Yohanes. Ya, dia juga latihan menembak di Jakarta.
Ada petugas nanti Bawaslu macam-macam. Ya, ya, ya. Rencananya ke Bandung, di Bandung Pastor. Oh, di Bandung Oh, lah. Bandung. Oh, kumaha damang? Wah, asik nih di Bandung nih ya, kota seni sih ya. Oke, Ya. kita berdoa yuk buat Bu Esther dan Pak Daud yuk. Bapak kami berdoa saat ini buat Bu Esther, hiralaba kataka nama yaralalaba. Iguguryaba takarabas sandaraba kataka. Dalam nama Yesus, setiap Dalam nama demam Yesus. sakit penyakit kami tolak keluar dari Bu Esther. Dalam nama Yesus kami percaya Bu Esther sembuh, diberkati sehat, walafiat dan tak kurang satu apapun, dan bahkan bisa melayani Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, Tuhan sembuhkan Bu Esther. Setiap roh jahat yang ingin meruntuhkan semangat mereka sekeluarga, kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat Pak Daud hari ini akan terbang ke Jakarta, dan selama beberapa hari sampai 5 hari Tuhan, Rabu baru pulang. Kami berdoa agar dalam pelatihannya ini beliau juga diberkati, dan sampai di sana dia sehat dan tak kurang satu apapun. Kami minta perlindungan buat Pak Daud di dalam nama Yesus. Jauhkan semua musibah, mara bahaya, roh maut, kecelakaan, sakit penyakit, semuanya diberkati Tuhan. Berkati Pak Daud kegiatan di sana, berkati tim di sana juga, semua panitia Tuhan berkati. Terima kasih Bapak, pesawat yang ditumpangi hari ini juga Tuhan jaga sertai. Kami minta cuaca yang baik di dalam nama Yesus. Berkati maskapai, berkati pilot, co-pilot semuanya, cuaca, runway semuanya Tuhan, baik itu take off maupun landing. Tuhan berkati, berikan yang terbaik. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur, satu bungkus juga dalam perjalanan darat ke Bandung. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin, amin, amin. Oke, Bapak Ibu Saudara, ini Bu Ramani baru bergabung. Shalom Bu Ramani. Ya, mana Bu Ramani nih? Ya. Halo, shalom Bu. Salam, Mbak Miri. Selamat Anjebu, Bramani. Nama Anda waktu Ya. Bapak Ibu, kita akan buka firman yang kedua. Kita buka dalam Mazmur. Ibadah kedua, Bramani. Aduh. Aku ambil siaran ulang semua aja. Baca, nonton siaran ulang. Ya. Bu Bramani. Bisa juga baru gabung sekarang ya Bu ya. Ya, Masih mending, Pastor. Enggak, maksudnya begini. Bu ya, Ibu tuh masih berharap kita ada di Zoom. Ternyata memang bener kita masih gabung gitu ya. Ya udah nggak apa-apa ya. Ya udah, yuk bentar kita berdoa buat Bu Ramani, Bapak Ibu Saudara ya. Bapak, kami berdoa buat Bu Ramani, walaupun dia mungkin telat dalam morning prayer, tapi dia masih semangat untuk bertumbuh. Berkati hatinya yang mau bertumbuh dan menjadi murid Kristus. Urapi, kuduskan di dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan, jauhkan dia dari semua pengaruh-pengaruh negatif. Jauhkan dia semua daripada setan-setan yang ingin membuat dia jatuh. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami minta berkat Tuhan mengalir. Berkati dia apa yang dia lakukan, pertumbuhan rohaninya di gereja, apa yang dia tabur, Tuhan berkati berlimpah-limpah. Berkati anak-anak suaminya, agar semua keluarganya berubah seturut dan sesuai dengan rencana Tuhan. Terima kasih Bapak, kami minta perlindungan daripadamu, berkat-Mu hari ini terbuka di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. amin. Ya, Terima kasih. Bu Ramani semangat ya. Ya. Yes. Memang harus. Nanti siaran ulang aku. Ya, Bu. Ya. Ya. Habis Ibu siaran ulang, saya akan siaran lagi, Bu. Ya, Ibu nonton siaran ulang lagi, saya akan siaran ulang lagi. Ya, nampaknya saya bernubuat nih ya, gereja kita akan punya TV sendiri nanti ya, stasiun TV sendiri. Haleluya. Nah, wow, isinya itu rohani ya. Rohana juga ada, tapi nggak banyak ya, rohani aja. Maksudnya kayak Penyiarnya Rohana. kuliner kan boleh, kuliner ya kan. Kuliner babi Pastor Alfa. Jual daging rusa itu. Iya. Ya,
ayam panggang Bukit Rawi. Wah, ya. Sotong pangkong Tumbang Miri. Aduh, aduh, aduh. Ya, pagi-pagi harus semangat. Kita ini Ya. memang harus sukacita ya. Doa kami menyertai Bapak Saudara. Oke, gitu aja. Tuhan berkati. Bye-bye. Salam. Shalom.